Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Bunda Melsa. Kali ini kita akan belajar tentang termokimia. Ini pelajaran kelas 11 dan kita akan membahas soal yang ini hari ini. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Diketahui persamaan reaksi 2H2SO4 aqueous menjadi 2H2 gas, 2S solid, 4O2 gas. Delta H-nya minus 118 kJ. Tentukan nilai delta HF dan delta HD. Dan apakah reaksi H2SO4 termasuk pembentukan reaksi eksoterm maksudnya nih ya, dan endo atau endoterm. Nah, sebelum kita membahas ini, bagi yang belum paham, sekarang kita lihat dulu, ini H2SO4 itu adalah asam sulfat. Kemudian H2 ini gas hidrogen atau dihidrogen. S ini adalah sulfur atau belerang. Dan O2 itu adalah oksigen. Aqueous ini maksudnya aqueous ya, atau larutan berair, atau dia itu larut di dalam air. Kalau G ini gas, S ini solid atau padat, dan ini gas. Jadi tentukan nilai delta HF. Nah, kita harus tahu dulu delta HF itu apa. Jadi delta HF ini entalpi pembentukan standar. Jadi yang ini pembentukan. Dan kalau delta HD ini adalah reaksi penguraian standar, delta HD. Kemudian exo itu apa? Exo itu artinya reaksinya itu melepaskan kalor. Dan kalau endo melepaskan kalor ke lingkungan ya. Dan kalau endo ini artinya dia menyerap kalor dari lingkungan. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini kan dari asam sulfat ini, kemudian dia satu nih, dia terurai menjadi H2, kemudian sulfur, oksigen. Ini berarti dia masuk pembentukan atau penguraian. Nah, siapa yang tahu? Ya, jadi karena dia dari satu kemudian menjadi lain, berarti ini termasuk ke dalam reaksi penguraian. Nah, jadi yang ini semuanya ini soal kita ini masuk ke dalam reaksi penguraian. Nah, kalau penguraian ya. Nah, kalau dia masuk reaksi penguraian berarti minus 118 Kj ini itu penguraian tadi delta HD ya. Berarti ini adalah nilai delta HD minus 118. Tapi jangan buru-buru karena dia di sini 2H2SO4. Jadi untuk mencari delta HD-nya, delta HD itu rumusnya adalah delta H dibagi dengan N. Delta H-nya itu kan minus 118 ya. Jadi ini minus 118 kilojoule dibagi dengan N. N-nya itu mana? N-nya itu ini. Jadi 2 ini, yang ini ya. Nah, ini adalah N. Jadi ini dibagi 2. Berapa? 118 bagi 2 kita hitung di sini. 118 dibagi 2. 11 dibagi 2 itu 5. 5 kali 2 itu 10. Dikurang 1 kurang 0 1. Turun 8. 18 bagi 2 itu 9. 9 kali 2 itu 18. Jadi ini sama dengan negatif. Negatif dibagi positif negatif ya. Negatif 59 kilojoule. Ini adalah delta HD-nya. Kemudian untuk mencari delta HF, delta HF itu rumusnya minus delta HD. Karena dia kebalikan ya, penguraian. Nah, kalau delta HF kan pembentukan. Jadi tadi delta HD-nya itu minus 59. Berarti delta HF-nya ini min dikali min itu jadi positif ya. Jadi ini minus dikali minus 59. Berarti jadinya delta HF-nya itu positif 59
kilojoule. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, apakah dia termasuk reaksi ekso atau dia termasuk ke dalam reaksi endo? Untuk tahu dia ekso atau endo, itu kita tinggal lihat dari delta H-nya ini. Delta H-nya ini kan negatif 118. Jadi kalau dia negatif, itu berarti dia masuk ke dalam reaksi eksoterm. Jadi jika delta H itu negatif, delta H-nya kan itu negatif ya. Nah, berarti dia masuk ke dalam reaksi eksoterm. Kalau dia positif, berarti dia masuk ke dalam reaksi endoterm. Kalau ada yang mau ditanya, boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.